Shalom dan salam dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar saudara dan saudari? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan satapan rohani. Oleh itu jangan berganjak dari skrin Anda. Sila kita dengarkan satapan rohani ini sehingga selesai. Santapan rohani kita pada kali ini bertemakan tembok di antara manusia dan Allah. Tahukah saudara bahwa ada sesuatu yang boleh menjadi tembok di antara kita dengan Allah? Manusia yang pertama pada mulanya boleh bertemu muka dengan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Pada mulanya manusia dan Allah boleh bercerita muka dengan muka. Tetapi oleh kerana manusia yang pertama itu melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah larangan di tengah-tengah Taman Eden itu, kerana manusia mau menjadi serupa dengan Allah. Manusia mau menjadi sama dengan Allah, tahu apa yang baik dan tahu apa itu yang jahat. Jadi dosa berarti melanggar perintah Tuhan. Kalau kita melihat di sini bahwa Adam dan Hawa itu, mereka adalah orang yang mengenal Allah. Mereka adalah orang yang percaya kepada Allah. Sungguh pun demikian, mereka boleh saja melakukan pelanggaran. Sehingga pelanggaran itu menjadi dosa dan menjadi tembok di antara mereka dengan Allah. Jadi saudara, tembok yang pertama di antara kita dengan Allah yaitu dosa. Ramai orang Kristen pada masa kini, ramai orang-orang yang percaya pada masa kini, sungguh pun percaya, tetapi secara diam-diam dan tanpa sadar ataupun dengan sengaja membina temboknya di antara dia dengan Allah, yaitu melakukan pelanggaran. Karena dia pikir apabila dia sudah percaya, sudah menerima Tuhan dalam kehidupannya, ia tidak lagi berdosa. Tetapi sungguh pun kita sudah menjadi percaya kepada Allah, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Jikalau kita melanggar perintah, larangan Tuhan dalam hidup kita, kita telah melakukan dosa. Jadi dosa menjadi tembok di antara kita dengan Allah. Jikalau kita tidak bertobat, jikalau kita melakukan pelanggaran berterusan, pelanggaran ini akan menjadi tembok, meninggi, menebal, sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Jadi berapa ramai di antara kita orang-orang yang percaya, merasa Tuhan jauh. Sebenarnya Tuhan tidak jauh, Tuhan ada. Tuhan telah meruntuhkan tembok itu di dalam Yesus Kristus. Tetapi karena kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran, sehingga kita merasa Tuhan jauh daripada kita. Kita merasa doa kita tidak didengar. Dan ramai di antara kita, orang-orang yang percaya, tidak lagi melihat mujizat, tidak lagi merasakan pekerjaan Tuhan karena ada tembok, ada dosa, tidak ada pertobatan. Karena kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Dan kita merasa hadirat Tuhan, kasih Tuhan jauh daripada kita. Jadi saudara, dosa adalah tembok, dan tembok ini sudah dihancurkan, sudah diruntuhkan oleh Yesus Kristus. Hanya tinggal kita percaya, menerima, dan tidak melanggar perintah Tuhan. Tembok yang kedua yaitu tidak mengenal Allah. Manusia masa kini dengan kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi, manusia masa kini yang bijak pandai tidak percaya Allah. Oleh kerana begitu bijaknya, begitu pandainya, menguasai banyak pengetahuan, banyak ilmu, ramai manusia merasa dia pandai, dia hebat, sehingga dia merasa bahwa tidak ada Tuhan. Dan ada juga manusia yang berkuasa, yang berharta, punya banyak uang, di mana ia bisa memerintah siapa saja untuk melaksanakan perintahnya.
sehingga dia merasa bahwa dialah Tuhan karena dia berkuasa, sehingga dia tidak lagi merasa bahwa ada satu kuasa di atas dia yang lebih besar, yang dahsyat, yang lebih berkuasa daripada dia, sehingga ia tidak ada lagi rasa takutnya kepada Tuhan. Jadi tembok yang kedua yaitu tidak mengenal Allah. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tembok itu sudah diruntuhkan. Siapakah yang meruntuhkan tembok itu? Yaitu Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 berkata demikian. Efesus pasal 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya. Karena dialah, yaitu Yesus Kristus. Banyak tembok, banyak perbezaan, banyak perseteruan telah diruntuhkan sehingga yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin dekat. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, siapakah Yesus ini yang sehingga ia mampu meruntuhkan tembok dosa, sehingga mampu meruntuhkan segala yang menghalang kita untuk menghadap Tuhan, merasakan kehadiran kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, yaitu di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat yang ke-9 berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat yang ke-11, Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah, Sang Pencipta. Saudara dan saudari, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya? Pertama, kita harus tidak lagi melanggar, apalagi melanggar perintah Tuhan secara sengaja. Melakukan pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita harus mendidik anak-anak kita dari awal. Kita harus mendidik adik-adik kita dari awal lagi, dari kanak-kanak, dari mereka kecil, tentang pengenalan akan Allah. Bahwa ada satu pribadi yang telah menciptakan dunia ini. Bahwa dunia ini tidak tercipta begitu saja. Bahwa ada satu pribadi yang telah menciptakan dunia ini. Dan pribadi ini juga yang telah meruntuhkan tembok dosa yang menghalang kita untuk merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk mengoreksi diri. Mari kita selidiki hati kita. Mari kita selidiki kehidupan kita. Apakah tembok yang telah kita bina tanpa kita sadar, kita membina tembok secara perlahan-lahan, tanpa kita sadar tembok itu meninggi, menebal. Adakah di antara kita sini yang merasa dirinya percaya kepada Tuhan, tapi merasa Tuhan jauh? Mari kita tanya diri kita, adakah Anda merasa Tuhan itu jauh walaupun Anda orang yang percaya? Adakah Anda telah berdoa sekian lama, sampai hari ini doa Anda belum didengar? Mengapa? Belum dijawab. Mungkin doa Anda sudah dijawab, tapi Anda tidak melihat jawaban itu karena ada tembok. Ada sesuatu yang menghalang Anda melihat pekerjaan Tuhan. Mari kita selidiki. Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Mungkin ada dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Ataupun kita melakukannya dengan sengaja. Dan kita melakukan dosa itu, kesilapan itu berterusan, dan berterusan. Tanpa bertobat. Tanpa datang mengakuinya di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari, pada hari ini, mari kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang meruntuhkan tembok yang telah kita bina.
Dan apabila kita telah meruntuhkannya, jangan lagi membina tembok itu. Ya. Kita tahu bahwa kita manusia yang tidak sempurna, tetapi apabila kita sadar kita telah melanggar perintah Tuhan, mari kita cepat-cepat untuk memperbaikinya, agar tembok itu tidak akan menghalang kita untuk merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, dan tidak menghalang kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah bekerja, sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi karena adanya dosa, sehingga kita tidak melihat, kita tidak merasa apa yang telah Tuhan lakukan, kerjakan, apa yang berkat Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara dan saudari, hari ini santapan rohani kita, firman Tuhan mengajak kita agar kita bersama-sama jangan membina tembok di antara kita dengan Allah. Kalau ada tembok, mari kita runtuhkannya. Saudara, demikianlah perkongsian pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.